ini PR yang tidak bisa kemudian diberikan tanggung jawabnya itu kepada pemerintah saja. Yang multi pihak ya harus ikut berpartisipasi juga dan bertanggung jawab juga terhadap nanti dampak dari bonus demografi itu gitu. Kalau tidak kerja malah sakit ya. Maunya memang udah terbiasa kerja mungkin karena itu ya. Kalau persiapan ke arah situ tentu saja sudah dipersiapkan ya, seperti masuk asuransi di bidang pensiun, terus abis itu kita nabung. Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah penduduk, di mana penduduk usia produktif dan usia non-produktif secara beriringan meningkat. Terdapat beban yang nantinya akan dihadapi, baik oleh penduduk maupun pemerintah. Nama saya Wisni Bantarti. Kebetulan saya memang mengajar mata kuliah kesejahteraan sosial bagi lansia di jurusan Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Tapi kamu pokoknya penting harus semangat. Iya, pasti Mbak. Siap. Ada materi-materi yang mungkin perlu dipertimbangkan ya, kita menggunakan materi yang sama gitu. Nah, ini mungkin nanti kita bisa. Kalau kita lihat mereka yang tadi proporsi usia produktif ini semakin banyak, tetapi pada saat yang sama jumlah penduduk lansia juga meningkat juga. Nah, ini yang tadi menjadi beban. Bebannya apa? Ini berarti pertama ya dari sisi aspek positifnya itu ada pertambahan dari sisi perekonomian ya. Ini akan menjadi sesuatu yang istilahnya positif gitu. Bahwa di satu sisi ada usia produktif yang meningkat, kemudian ada usia lanjut, proporsi dari penduduk usia lanjut itu juga meningkat, dan ini yang masih yang sangat aktif. Jadi kita akan melihat satu struktur demografi yang agak gemuk gitu ya. Gemuk dalam arti bahwa masih ada juga lansia-lansia masih kemudian mereka bekerja gitu untuk bisa mendapatkan pendapatan, baik itu pendapatan untuk menghidupi dirinya sendiri maupun juga untuk menghidupi keluarganya. Usia 75 tahun merupakan usia yang jauh dari batas usia pekerja pada umumnya. Namun, tidak untuk Norma Sagala yang masih giat bekerja di usia senjanya. Ya, sekarang kegiatan saya ya ngurus rumah. Di samping itu ada kegiatan salon, ada menjahit. Salonnya juga tertentu aja, umpamanya ada 1-2 yang sanggul makeup aja. Buka salon sudah dari 50 tahun yang lewat, dan sebelumnya sebelum kawin udah kerja di salon dulu. Dulu ada salon terkenal di Panglima Polim. Sesudah punya anak, nggak mau. Kenapa? Untuk ninggalin anak di rumah, kadang-kadang ada yang jaga, kadang-kadang nggak ada. Buka salon aja di rumah dulu kecil-kecilan. Itu orang-orang komplek aja dan satu-satu dari luar. Nah, di rumah dengan mulut ke mulut orang-orang ini ngasih tahu satu sama lain. Kebetulan mungkin karena saya lulusan dari luar negeri, jadi mereka tertarik dan memang hasilnya bagus menurut mereka gitu. Akhirnya ngasih tahu. Jadi itulah saya buka salon di rumah aja, tidak buka di luar, sambil bisa ngerawat anak. Oh, itu sebelumnya.
dari awalnya waktu itu masih anak gadis, sesudah tamat SMA ikut sama kakak saya ke luar negeri, ke Filipina. Tamat SMA di sana mau melanjut kayaknya susah dengan bahasanya gitu ya. Akhirnya pilih kursus-kursus saja, ambil salon rambut ya, bagian rambut. Habis itu langsung make up. Itu dengan semua ada lengkap dengan ijazahnya. Enggak, tadinya mau ke gereja sama si Bobi. Sebetulnya sih capek, tapi mungkin ya itu, jadi nggak terima banyak-banyak, satu-satu aja. Jadi contohnya kalau orang mau ke pesta, makeup sanggul aja, itu paling 2-3 orang. Kalau banyak-banyak, tentu ngambil teman untuk bantu. Kalau buka salon itu, bukannya nggak ada, menurut saya ya. Soalnya yang kita utamakan, langganan kita puas. Dan enaknya salon ini selesai kita kerjain dapat uang, menyenangkan buat saya. Terus terangnya tidak pernah merasa tidak punya uang, selalu tercukupin. Tidak pernah mengeluh masalah uang, bisa membantu keuangan suami. Tidak larang sih, udah lama nggak usah lagi, kenapa gitu ya. Tapi mungkin karena hobi juga ya, dan orang membutuhkan. Kalau tidak kerja malah sakit ya. Maunya memang udah terbiasa kerja, mungkin karena itu ya. Cuman udah mulai berdiri agak lama, udah di kaki. Ya, mungkin berat badannya ini ya melebihi gitu ya. Di kaki kayaknya. Jadi paling 1-2 orang aja, habis itu enggak lagi gitu. Kita enggak tergantung anak lah ya, kalau bisa. Ibaratnya mesti nabung lah ya. Nabung dikit-dikit, jangan tergantung ada perlu apa minta anak gitu, enggak. Kerja ini sebetulnya enggak kerja juga dari anak cukup ya, tapi apa salahnya kalau memang bisa dapat uang kan dari nyalon gitu. Kalau ada simpanan ya enggak dikutik-kutik gitu untuk di masa makin tua lah. Kalau memang masih bisa kerja, kerjalah. Jangan malas-malas, jangan terlalu mengandalkan suami, bisa membantu keuangan keluarga. Dan ya itu penghasilan kita simpan-simpan lah dikit-dikit ya. Jadi tidak terlalu mengharapkan anak gitu. Ya untuk kebutuhan sehari-hari juga. Buat cucu minta jajan bisa kita kasih. Buat kalau jalan-jalan tidak mesti minta-minta gitu, udah ada uang sendiri. Ada beberapa hak lansia yang wajib dikedepankan dalam kehidupan sosial. Salah satunya dengan memberikan kesempatan bekerja kepada mereka yang masih sehat secara fisik dan psikologis. Kesempatan kerja itu juga salah satu yang kemudian aspek independensi kemandirian. Jadi kita harus memberikan peluang ya, kesempatan itu pada lansia untuk bisa bekerja. Kalau misalnya mereka secara fisik, secara psikologis, secara itu mereka masih sehat gitu ya. Nah, jadi ini yang kesempatan itu harus diberikan kepada mereka juga gitu, bahwa mereka masih bisa tetap bekerja. Memang ada aturan bahwa kalau mereka yang bekerja di institusi-institusi misalnya pemerintah gitu ya, itu kan ada pensiun yang mereka, perusahaan swasta yang cukup mapan itu mereka memberikan pensiun. Tapi kan bagi mereka lansia yang bekerja di sektor informal
itu tidak di cover gitu kan, mereka tidak mendapatkan pensiun. Nah, inilah yang kemudian harus diupayakan juga bagaimana kemudian, tapi dengan sekarang ada BPJS ya, kemudian ada BPJS tenaga kerjaan juga masih harus dikaji gitu ya, apakah mereka lansia-lansia masih bekerja di sektor informal itu bisa mendapatkan hak-hak mereka. Di satu sisi ini kita melihat ada pertambahan jumlah penduduk ya, proyeksinya dari data yang ada SUPAS itu memperlihatkan bahwa proyeksi nanti tahun 2045 itu akan naik jumlah proporsi penduduk lansia itu sekitar 20%, dari yang tadinya tahun 2020 itu 11%, kemudian ini akan meningkat. Nah, ini di satu sisi ini adalah suatu anugerah juga begitu ya, dan juga tantangan sendiri ya buat bukan hanya buat pemerintah tetapi juga buat seluruh stakeholders ya, apakah itu masyarakat secara umum, kemudian juga masyarakat umum, kita bisa lihat dalam konteksnya itu ya, tadi yang usia produktif itu gitu. Nah, ini yang challenging gitu ya, ketika kita dihadapkan pada struktur demografi yang tadi meningkatnya jumlah usia produktif, pada saat yang sama juga usia lansia juga. Masyarakat dan pemerintah harus mempersiapkan bagaimana nanti yang tadi di kelompok usia produktif ini kan nanti mereka dalam rentang waktu tertentu juga akan menjadi lansia. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa menjadi lansia yang successful ya, successful dalam arti mereka secara fisik ya, secara mental mereka, secara sosial mereka masih cukup baik gitu. Nah, kemudian juga mereka tetap aktif gitu tadi. Menurut perkiraan dari Badan Pusat Statistik, 2045 merupakan tahun di mana penduduk usia lanjut akan melonjak. Tentunya, mereka yang saat ini masih dalam usia produktif perlu mempersiapkan banyak hal demi hari tua yang sejahtera, tak terkecuali kesehatan dan finansial. Saya Nova Hutagalung, bekerja sebagai pastry chef di salah satu hotel di Jakarta. Kerja itu privilege ya, jadi nggak kenal usia. Jadi walaupun nanti udah lansia ya, paling tidak kalaupun kerjanya tidak menghasilkan uang, ya melanjutkan hobi gitu. Kalau persiapan ke arah situ tentu saja sudah dipersiapkan ya, seperti masuk asuransi di bidang pensiun, terus abis itu kita nabung di investasi atau ya lebih ke memanage ini sih, finansial. Saya menekuni profesi ini berarti bekerja ya. Kalau bekerja di bidang ini sudah kurang lebih 10 tahun. Kalau sukanya karena kita bikin produk ya, terus hasilnya itu langsung kelihatan, terus langsung dinikmati orang, kita bisa langsung melihat enak tidaknya, terus resultnya dari situ kelihatan. Kalau sedihnya itu mungkin lebih ke waktunya ya, karena kita harus, kalau di dunia hotel itu dari pagi sampai malam kerjanya, terus liburnya juga kita nggak bisa tahu minggu depan liburnya hari apa, terus mau cutinya juga lebih situnya. Tapi kalau lebih dari itu kita enjoy sih semuanya, menikmati. Kalau alih profesi, kalau sebagai kayaknya enggak ya, cuman kalau pekerjaan mungkin, karena enggak selamanya kita harus bekerja, akan berkeluarga gitu kan, jadi supaya waktunya bisa lebih banyak sama keluarga, berarti kan harus mencari pekerjaan yang waktunya lebih banyak ke keluarga. Tapi bukan berarti tidak bekerja, misalnya buka usaha. Kalau penghasilan dari pekerjaan ini pakai buat nabung, terus investasi,
buat liburan, buat jalan-jalan, buat makan, buat semuanya. Buat generasi muda-muda yang sekarang, jangan terlalu boros, jangan terlalu hedon. Pikirkan boleh hedon, boleh boros, tapi tetap ada persenannya, misalnya 50, 30, 20, seperti itu. Karena itu buat kita sendiri ke depannya, mempersiapkan asuransi, seperti itu. Iya, ngaduk-aduk aja, Bu. Kalau tadi kita lihatnya dari bonus demografi, ini menguntungkan sebetulnya. Kalau kita lihat bahwa ada lansia-lansia masih produktif, masih sehat, ya, masih bisa bekerja dan masih mandiri, gitu. Ini sangat menguntungkan dari sisi tadi ya, akan menambah pertumbuhan ekonomi juga, gitu kan, gitu ya. Jadi ini yang di satu sisi itu ya, dari sisi. Tapi negatifnya itu tadi masih ada ageism tadi. Saya bilang ini PR yang tidak bisa kemudian diberikan tanggung jawabnya itu kepada pemerintah saja. Jadi ini semua artinya multi pihak ya, harus ikut berpartisipasi juga dan bertanggung jawab juga terhadap nanti dampak dari bonus demografi itu, gitu. Di tahun 2045 tadi kalau ada proyeksinya itu lansia akan bertambah, itu lansia-lansia yang sehat ya, lansia yang sehat secara fisik, kemudian secara mental juga, itu yang harus diupayakan. Lansia itu harus dan tetap memiliki peran sosial di masyarakat, gitu. Kita harus menghormati apa yang sudah dilakukan oleh para lansia ini, masa lalunya dengan kondisi mereka sekarang ini, gitu ya. Nah, istilahnya istilahnya simbiosis mutualis, gitu ya, saling membantu, saling menguntungkan kedua belah pihak, gitu. Kita harus mengupayakan lansia ini tidak terdiskriminasi, tidak mendapatkan stereotyping. Nah, ini yang disebut sebagai ageism, ya. Ini adalah suatu proses sistematis mendiskriminasikan, menstereotyping lansia itu berdasarkan ya sama aja kalau kita mendiskriminasikan berdasarkan gender, usia dan lain sebagainya. Nah, ini masih ada stereotyping tadi, diskriminasinya itu tadi, itu yang saya kira harus kita hapuskan dengan dengan caranya melakukan reedukasi, kampanye-kampanye, gitu ya, kampanye-kampanye yang bisa dilakukan generasi milenial sini, kemudian munculkanlah sosok-sosok lansia yang memang tadi ya memiliki kriteria tadi, mandiri, sehat, dan kemudian sejahtera, mandiri, sejahtera, dan kemudian juga bermartabat, gitu tadi, gitu ya. Meningkatnya demografi penduduk usia lanjut dapat menjadi hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Dengan catatan, jika lansia yang menikmati hari senjanya di rumah dirawat dengan semestinya. Lantas, sebagai anggota keluarga yang akan hidup berdampingan dengan lansia, apa yang bisa kita lakukan?